Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian daripada kita, mereka ada yang beralasan ketika belum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sibuknya kerjaan, dengan banyaknya harta, dengan tingginya jabatan. Dan ada di antara mereka yang beralasan karena sakit sehingga belum mau melaksanakan sholat karena repot dan sebagainya. Ada di antara mereka pula yang belum melaksanakan sholat dan ibadah kepada Allah dengan alasan terlalu sibuk mencari penghidupan, mencari nafkah, bahkan karena tidak punya harta sama sekali, akhirnya tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk melaksanakan ibadah. Namun ketahuilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfus ala arba'ati ajnas minan nas. 'Alal aghniya bi Sulaiman ibn Dawud wa 'alal 'abidi bi Yusufa wa 'alal marda bi Ayyuba wa 'alal fuqara'i bi Isa." Kaum muslimin, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah. Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan sanggahan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak alasan tidak mau ibadah. Barangkali ada di antara mereka yang beralasan karena mereka mempunyai harta yang banyak sehingga sibuk. Mereka beralasan mempunyai pangkat jabatan yang tinggi sehingga mereka sibuk. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah 'alal aghniya bi Sulaiman ibn Dawud. Maka siapakah di antara kita yang tidak mengenal Nabi Sulaiman? Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang raja. Fa ayyu mamlakatin akbar min mamlakati Sulaiman? Maka adakah kerajaan yang lebih besar, yang lebih luas daripada kerajaan Nabi Sulaiman? Fa ayyu malin akthar min mali Sulaiman? Dan adakah harta yang lebih banyak daripada hartanya Nabi Sulaiman? Fa huwa abid. Akan tetapi dengan pangkat jabatan Nabi sekaligus raja tersebut dan sangat banyaknya harta, Nabi Sulaiman tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mereka yang beralasan tidak beribadah kepada Allah adalah seorang pekerja keras, seorang pedagang, seorang yang sangat tunduk dengan majikannya, maka Allah akan berhujjah wa 'alal 'abidi bi Yusuf. Untuk mereka yang beralasan seperti itu, Allah sudah mempunyai hujjahnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai seorang hamba yang bernama Yusuf. Nabi Yusuf ini pada mulanya adalah seorang budak, seorang yang tertindas, seorang yang sangat sibuk di kerajaan Mesir untuk melayani pimpinan negara Mesir tersebut dan juga istrinya. Akan tetapi di dalam kesibukannya, di dalam loyalitasnya dalam mengabdi, Nabi Yusuf tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita yang sering beralasan karena sibuk bekerja, sibuk dagang, sibuk sebagai pengusaha sehingga lupa waktu sholat, sehingga lupa beribadah kepada Allah, maka ingatlah Nabi Yusuf yang sangat sibuk sekalipun, Nabi Yusuf selalu ibadah kepada Allah. Selanjutnya, ada di antara kita, mungkin saudara kita atau salah satu keluarga kita yang belum melaksanakan sholat atau tidak mau ibadah kepada Allah karena repot, karena sakit. Ketahuilah, agama Islam sangat memudahkan kita untuk beribadah sesuai dengan kondisi kita. Dalam sholat misalnya, kita yang tidak mampu berdiri diperbolehkan untuk duduk, tidak mampu duduk diperbolehkan untuk berbaring, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Allah telah menyiapkan hujjah untuk mereka yang beralasan karena sakit tidak mau ibadah. Lihatlah hambanya Allah yang bernama Ayyub, fahuwa maridho mardan syadidan fahuwa abid. Nabi Ayyub telah sakit dengan sakit yang sangat parah, akan tetapi dengan sakitnya tersebut tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Nabi Ayyub selalu ibadah kepada Allah. Selanjutnya, wa 'alal fuqara bi Isa. Mungkin ada di antara kita
atau saudara kita atau keluarga kita yang tidak beribadah kepada Allah karena tidak ada semangat, karena patah semangat, tidak ada gairah untuk sholat. Kenapa? Karena mungkin sangat terhimpitnya ekonomi, tidak punya apa-apa sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan, siapakah orang yang paling fakir, orang yang paling miskin di dunia ini? Dalam sebuah keterangan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bandani, Nabi Isa afqaru man fil ardi. Nabi Isa lah orang yang paling fakir di muka bumi ini. Nabi Isa tidak punya harta, Nabi Isa tidak punya rumah, dan Nabi Isa tidak punya istri. Akan tetapi Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah 4 hujjah yang disiapkan oleh Allah untuk dijelaskan kepada umat Rasulullah nanti yang tidak ibadah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang meninggalkan ibadah, dan berkah bulan Ramadan ini kita semakin rajin dan semakin giat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Selamat berbuka puasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita hari ini. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.